Sosialisasi budidaya ikan lele. Di tengah kesibukan dan aktivitas sehari-hari, warga Kelurahan Jebeng Lor, Probolinggo, berkumpul bersama untuk satu tujuan belajar bersama tentang budidaya ikan lele. Acara ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi juga menjadi sarana berbagi ilmu, menambah keterampilan, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Budidaya ikan lele menjadi salah satu usaha yang menjanjikan. Selain mudah dibudidayakan, lele juga memiliki pasar yang luas, dari kebutuhan rumah tangga hingga restoran dan usaha kuliner. Melihat potensi ini, para penggerak lingkungan di Jebeng Lor bersama pihak terkait mengadakan sosialisasi budidaya ikan lele, dengan harapan warga dapat memanfaatkan peluang ini secara maksimal. Spesial deh, jenengan jadi ibu-ibu saudagar lele nanti ya. Jadi begini Bu, jenengan kalau yang pemula, siapa yang pemula di sini yang belum pernah ternak lele? Belum semua. Kalah sama yang 4 itu ya. Tapi nggak apa-apa ibu-ibu, saya plus sekali sama yang sudah ternak lele yang 4 tadi ya. Luar biasa panjenengan, tapi di sini saya akan berbagi ilmu. Kalau ilmu itu tidak dibagi, kita akan berdosa, kan seperti itu. Nah, saya berharap ini akan berkelanjutan ibu-ibu. Saya itu usaha mulai tahun 2018 sampai sekarang. Nah, di saat banyak warga yang petani lele di sekitar saya gulung tikar, hanya saya yang merdeka, lele saya tetap hidup, kan gitu ya. Bapak Ibu ya, saya berharap panjenengan ke depannya tetap merdeka lah, karena momennya sekarang merdeka. Mudah-mudahan jenengan merdeka sungguhan gitu loh dalam segi ekonomi ya. Untuk tata cara budidaya saya baca, saya tidak kelihatan, maaf, agak sudah sepuh. Emak-emak kuliah ya saya ini Bu. Jadi ya sebetulnya kalau jenengan mau kuliah bagus juga nanti. Kuliah di UPM itu Bu ya, saya sendiri banyak ilmu, banyak manfaat kuliah itu, apalagi punya usaha. Nah, sekarang kita mulai ya. Sudah punya lembaran semua? Nah, nanti monggo yang asisten saya yang membacakan. Jadi saya jelaskan nanti satu persatu. Pertama yaitu siapkan media dan diisi air 30 cm, kemudian diamkan selama 3-5 hari. Nah, itu kita menyediakan media, didiamkan dulu. Itu kenapa? Karena air itu banyak mengandung zat-zat yang kita nggak tahu Bapak Ibu ya. Terkadang lele itu kalau air yang langsung kayak stres atau bagaimana, itu supaya air itu yang zat-zat seperti zat-zat kimia yang terkandung dalam air itu bisa mengendap. Nah, setelah 3 hari atau 5 hari, otomatis kan di situ kan air mulai beradaptasi ya, seperti air di dasar tanah seperti itu. Jadi ikan itu sudah mulai beradaptasi seperti itu. Jadi mengurangi stres, mengurangi segala sesuatu di situ terkontaminasi dengan zat-zat yang merugikan bagi makhluk hidup. Kan seperti itu, tujuannya seperti itu, mengendapkan unsur-unsur yang ada di air itu sendiri. Lanjut. 2. Tebar bibit setelah air didiamkan selama 3-5 hari. Sudah. Tebar bibit setelah air didiamkan selama. Ya, nah itu air yang sudah dianggap sudah netral itu baru masukkan bibit. Jadi tidak serta-merta kita langsung air segar langsung dimasukkan, itu kecuali bibitnya berkualitas. Ya, karena kita kan sebagai petani tidak tahu bagaimana kualitas bibit itu sendiri, apalagi kita pemula ya. Pokoknya kita beli bibit. Nah, untuk amannya kita endapkan dulu airnya 3 hari atau sampai 5 hari. Itu. Bagi yang sudah pelaku lele pastinya sudah paham untuk seperti itu ya. Kadang saya air segar, kalau bibit saya sendiri sih air segar saya langsung cemplungkan gitu, karena saya sudah paham dengan Tapi kalau masih pemula, tolong ikuti aturannya dulu ya. Tapi supaya bibitnya bisa adaptasi seperti itu. 3.
Jika bibit ditebar pada waktu pagi hari, maka pada sore hari atau malam hari dikasih makan. Jika bibit ditebar, jangan langsung dikasih pakan. Nah, kenapa waktu tebar bibit tidak boleh dikasih makan? Lele itu juga sama, Bu, seperti makhluk hidup. Ya, ada stresnya juga, cuma nggak bisa ngomong. Nah, gitu. Jadi kalau kita capek suruh makan, kan sudah tahu sendiri, ujung-ujungnya paling tambah apa ya, pusing gitu lah. Sama dengan lele juga gitu. Dari perjalanan jauh ditebar terus dikasih makan, nah itu nanti akibatnya stres. Nah gitu. Karpe itu kayak ndang warak. Jangan, Bu. Ya, jadi kan kalau ikan itu kan makhluk hidup, itu kan juga butuh penyesuaian seperti itu. Nggih. Pak, sampai di sini paham? Ya. Selanjutnya, pemberian pakan 2 kali sehari pada pukul 8 sampai dengan pukul 9, dan pada waktu sore hari pukul 15.00 sampai 16.00 atau jam 3 sampai jam 4 sore, dan malam pukul 8 sampai jam 9 malam atau 20.00 atau 20.00 sampai dengan 21.00. Nah, di sini kalau misalnya tebarnya bibit itu pagi, jangan langsung dikasih makan ya tadi, tapi sorenya dikasih makan. Karena dia sudah capeknya sudah selesai. Nggih, Bu, kalau misalnya tebarnya itu sore, ngasih makannya itu besok pagi. Nah, itu juga berpengaruh sama kesehatan. Ada yang tebar bibit sore, langsung dikasih makan, tahu-tahu besoknya langsung mati. Berarti sudah paham ya, sudah pernah ngalami kayaknya ya. Nah, ini tolong jangan dilakukan lagi, nggih. Terus lanjut. Belum. Selanjutnya, air digelontorkan 2 hari atau sehari sekali. Lakukan secara kontinu. Nah, ini kenapa kita perlu gelontor? Nggih. Gelontornya itu bukan gelontor tidak muncul riak-riak, itu bukan kerucuk gitu. Justru itu yang dibutuhkan ikan lele, Bapak Ibu. Itu sebagai oksigen. Cuma panjenengan tidak paham, itu oksigen yang sangat diperlukan ikan. Nah, itu hal yang sepele. Kenapa dikerojok seperti itu? Itu menciptakan oksigen supaya ikan itu lebih sehat, asupan oksigennya cukup. Jadi semakin jenengan gelontor tiap hari, ikannya akan semakin sehat. Kok suaranya dada. Nah, jadi gelontoran itu sangat penting. Kita tidak perlu pakai obat-obat yang menguras kantong kita. Nggih. Paham? Nah, mau kucuran air apa pakai obat-obatan? Sudah pinter ya. Lanjut. Nanti ada sesi tanya jawab seru pokoknya. Saat turun hujan dilarang memberi pakan. Nah, ini dia ya, untuk calon-calon peternak lele ke depan. Kalau hujan segera ikannya ditutupi, jangan sampai kena air hujan. Ada sebagian yang bilang air hujan bagus, itu salah. Nah, itulah kenapa air hujan tidak boleh kena ikan di kolam, karena air hujan itu sifatnya asam, menjadi sumber penyakit dan sumber bakteri bagi ikan. Nah, ini harus jenengan pahami loh ya. Nanti kalau misalnya ternak lele, oh ya lupa, nah gitu, jangan Bu, lelenya mati eman ya. Jadi nanti jenengan sudah dibekali kertas itu sampai diingat-ingat. Nah, jadi kalau air hujan itu jangan sampai terkontaminasi sama lele. Nah,
Itu ya apa caranya supaya air hujan itu enggak kena itu 3 hari aja wis gelimpang semua wis. Jamin saya obat apapun wis enggak mempan. Tapi punya saya enggak. Punya sampean? Ya maksudnya enggak semua. Enggak semua Tapi mati. iya ada yang mati. Nah ya. Tiap hari dihujani kan waktu hujan-hujanan waktu musim hujan alhamdulillah enggak ada. Yang kecil. Ya, kalau yang kecil banget Oh tergantung bibitnya. Sampai bibit beli di mana? ya ada di Oh ya, tergantung bibitnya Bu ya. Soalnya sekarang lelenya itu kan macam-macam ya. Nah kalau sudah agak besaran kebal itu sudah Bu. Jadi kalau yang masih bibit maksud saya kayak punyanya Pak Yus itu kan tebarnya dari kecil yang kayak Pak Yus ya. Nah itu butuh penanganan ekstra. Luar biasa. Ya. Jadi jenengan kalau kenapa ikan saya kok mati? Kok gambar mati? Kalau masih kecil itu rawan memang perawatannya. Harus benar-benar diperhatikan ya ibu-ibu. Kalau besar nggak apa-apa, mau dihujan-hujanin seorang yang nyemplung juga nggak apa-apa kalau besar. Ini yang dimaksud waktu tebar itu loh. Nah, ya kalau nggak mati ya nggak apa-apa gitu. Berarti bagus staminanya. Daya tahan tubuhnya bagus Bu itu lelenya. Minum mantangin. Habis turun hujan, air wajib digelontorkan. Habis turun hujan, bagaimana supaya apa ya? Kita kan di lapangan luas gitu ya, nggak mungkinlah nutupi. Itu bisa ditangani dengan cara apa? Digelontor Bapak Ibu. Jadi yang atas air hujan rata-rata kan di atas ya. Jadi gelontornya gelontor atas. Nah kalau yang bawah itu untuk gelontor bawah tujuannya membuang sisa-sisa kotoran. Jadi kotoran itu kalau bisa 2 hari sekali itu dibuang supaya tidak menimbulkan bakteri atau penyakit. Yang bahaya itu bekas kotorannya itu Ibu ya, atau bekas pakan yang mengendap di dasar itu yang membuat sumber penyakit. Kadang ada penyakit yang namanya Aemonoras, sirip merah, itu karena pakan. Pakannya terlalu banyak mengendap di dasar kolam, itu perlu dibuang. Buang bawah namanya. Kalau hujan buang atas. Jadi paham gak Ibu? Kalau air hujan itu harus digelontor atas. Jadi yang atas itu dibuang. Dan jangan sekali-kali ngasih makan air waktu hujan. Ya, kasih makan waktu hujan. Oh sekarang waktunya makan ikan, bawa payung ke kolam makan ikan. Jangan Bu ya. Tunggu hujannya reda, tunggu air hujannya digelontor. Habis itu langsung kasih makan kalau sudah proses sirkulasi air. Seperti itu. Masih ada ya? Masih tinggal 1. Sortir wajib dilakukan 2 minggu sekali. Nah, ini sortir Bapak Ibu. Sortir itu apa? Nah, pinter-pinter ya. Jadi sortir itu kalau saya sih terserah panjenengan mau sortir berapa hari. Kalau saya 2 minggu Ibu. Jadi kalau sortir 2 minggu itu kenapa? Itu belum ada grandong. Namanya ikan yang besar saya juluki grandong. Karena grandong. Nah, karena lele itu kanibal, yang paling besar makan temennya. Jenengan tebar 1000, sortirnya telat Bapak Ibu, ada grandong 5 makan 5, temennya yang kecil dimakan. Sehari kalau 5 kali 5 kan berapa? Kan 25. Nah lama-lama menjadi berapa itu? Nah seperti itu ya. Jadi kalau ada grandong jangan dibiarkan. Nah itu diambil dulu, digoreng tidak apa-apa ya. Pokoknya grandong itu yang bahaya itu. Ya. Jadi di sini sampai disortir ya Ibu. Bapak Ibu, jenengan harus paham kunci sukses seorang pembudidaya lele itu ada 3. Ingat-ingat, ini saya kasih kuncinya penjenengan ya. 1 di air,
Di air seperti saya tadi, jenengan ngasih kucuran, itu kan oksigen. Nah, itu air ya. Jadi air itu juga membuat usaha ternak panjenengan semua akan sukses di air ya. 2, di pakan. Ini pakan baik dari jenis yang jenengan kasihkan ke lele atau berapa banyak ikan pakan yang jenengan kasihkan ke lele. Itu ada tekniknya sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau pakan itu jenengan terserah panjenengan mau dikasih apapun boleh. Jadi kalau saya merekom pakan yang dipakai Pak Yus. Ya, ada juga pakan buatan karena panjenengan niatnya untuk menghemat biaya misalnya. Jenengan beli pakan yang di luaran. Ada kejadian Bapak Ibu. Ada petani yang bermitra dengan saya. Pakannya itu beli pakan buatan. Tahu-tahu ikannya setelah pertengahan itu bendol-bendol kayak cacar. Ya, itu fakta itu Ibu. Jadi bendol-bendol kayak penyakit cacar itu. Ternyata saya tanya, ini pakan apa? Pakan buatan Ibu. Belinya di mana? Di daerah sana, si A gitu. Setelah saya telusuri, saya cari informasi, ternyata itu bahan bakunya ikan asin. Nah, karena ikan asin banyak mengandung zat formalin, dampaklah ke ikan lele yang bendol-bendol kayak cacar itu. Nggak sampai panen sudah mati. Nah, jadi kalau kita ingin menghasilkan ikan yang bagus, mending kita bondo sedikit lah. Cuma caranya kita nanti selingi. Ya apa supaya nggak boros? Kita pakai persentase. Jadi persentase yang bagaimana? Timbang berat ikan yang jenengan pelihara itu kali, terserah mau 3%, mau 5%, mau 7%, itu sama saja. Jadi dikalikan. Kalau panjenengan ribet, hitung-hitungan, cukuplah perutnya lele belendung. Oh iku ono pakane lho, wis iku wis. Jadi orang yang males ngitung ya, pokok belendung perutnya wis, oh kenyang wis, leren, ojo diterusno. Lek leleku masih kenyang sih, nyop ngono ae ya. Nah itu, jadi jangan dibiarkan untuk terus ngasih mulai sik mangap aja jenenge lele masih kenyang ya sik mangap ya. Nah itu nanti bisa pakannya itu banyak dibawa, ternyata dilepeh, tidak dimakan. Nah, terus ada kan yang kayaknya perut besar itu ya, perutnya besar mendiding loh. Kenapa kok hamil gini? Padahal yang diisi udara ya. Nah itu kembung ya. Itu perut kembung itu berawal dari cara jenengan ngasih pakan. Pakannya tidak dibibis. Jadi pakan ikan itu harus dibibis, ditelesi, dibasahi, terus dikasih vitamin kalau ada. Itu menghindari perutnya kembung ya. Itu penyebabnya di situ. Jadi jenengan kenali juga penyakitnya, terus akibatnya seperti itu ya. Terus apa lagi? Ikan dipuasakan sebelum dan sesudah disortir. Nah, ini kan sudah paham? Ini yang belum ternak ya enggak paham ya? Oh, enggak. Misalnya ya, pagi ini mau disortir. Kemarin itu jangan dikasih makan. Nah, dipuasakan. Jadi gitu. Kalau ikan sudah dikasih makan, kok ada gerandong tak sortir? Oh, jangan. Muntah nanti ikannya ya. Jadi nanti kalau kalau nyortir itu besok sudah diagendakan ibu-ibu ya. Besok mau nyortir. Kemarin jangan dikasih makan, sudah 1 kali siklus. Jangan di stok makannya ya. Jadi nanti apa ya? Untuk pemberian pakannya itu jangan terlalu banyak Bapak Ibu, kecuali kalau panen. Sekalipun panen itu mau panen itu juga hati-hati ya, karena banyak juga petani karena dia ngejar panen
ngasih makan ndak karu-karuan di jog, akhirnya wis wurung Pak Nene. Ya, iya, itu banyak yang terjadi Bapak Ibu. Jadi monggo nanti tetap ikuti arahan. Ya, jadi ikuti arahan yang dari sini apa saja sudah. Terus panjenengan nanti, karena ini kan saya berharap berkelanjutan ya. Nanti saya berharap di Jrebeng Lor ini banyak bermunculan ibu-ibu yang budidaya lele. Nah, boleh nanti menyimpan nomor saya, konsultasi saya, Bu, ikan saya alami gini. Itu bisa ya, konsultasi nomor saya sudah. Nanti bikin grup belajar bareng gitu. Jadi sesama ini nanti warga sini yang ikut pelatihan itu bisa dibuatkan satu grup. Nanti kalau ada kendala dengan ikan panjenengan itu bisa konsultasi langsung gratis Bapak Ibu, cuma konsultasi lewat WA nggih. Nah, ini persembahan dari Universitas Pancawarga buat panjenengan semua. Sudah. Sekian dulu pemaparan dari saya, akan memasuki sesi tanya jawab. Monggo dipersiapkan apa yang mau ditanyakan. Jangan malu-malu ya. Ya, ini sudah saya paparkan, hanya dasarnya saja. Jenengan melaksanakan SOP yang ada itu, jenengan sudah bisa mulai usaha budidaya. Jadi nanti bisa mandiri panjenengan. Kalau yang stunting bisa dimasak sendiri. Nanti kedepannya kalau yang buat sampingan bisa jual. Nanti bisa kolaborasi sama Pak Yus di sini sebagai kepala suku dah. Jenengan butuh bibit nebeng sudah sama Pak Yus. Hah? Sekian dulu pemaparan dari saya. Kalau ada pertanyaan monggo disiapkan. Ya. Dari Pak RW dulu pertanyaannya. Sebentar, pakai MC dulu. Ya, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mario. Maju, udah apa-apa ya, jangan malu-malu. Salah. Ini sedikit di mana dah? Iya. Di sedikit mana? Blower itu adalah ya oksigen untuk ikan. Nah tadi kan saya sudah sebutkan kalau blower jenengan saya beli mesin, saya kalung listrik. Tapi kalau misalnya kucuran itu kan juga sama. Nah kalau ada yang lebih efisien, kenapa tidak pakai yang efisien? Kasihkan uangnya ke saya daripada beli blower. Ya, jadi gini. Ibu, jadi kalau jenengan punya SOP saya dengan yang lain mungkin tidak sama Bapak Ibu ya. Jadi blower itu sebetulnya itu untuk oksigen untuk yang tebar padat. Kalau cuma berapa ribu gitu yang masih luas untuk ruang lingkupnya nggak perlu pakai itu. Kita intinya punya usaha dengan modal yang sekecil-kecilnya dapat untung yang sebesar-besarnya. Itu adalah prinsip ekonomi dari Universitas Pancawarga Ibu. Monggo yang lain bisa. Terima kasih. Assalamualaikum lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen dari Pancawarga dan narasumber juga kelompok dari KKN. Yang saya tanyakan, budidaya ikan lele ini untuk makannya Bu, itu berapa bulan sekali untuk ngasih makan, apa harus diproses dulu, apa ditimbang, dan makanannya itu harus seperti apa, mereknya yang lebih bagus. Mungkin tanya tidak terlalu panjang Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Tadi saya cuma ngasih sekilas, tapi ini jawaban satu, tapi nanti berarti ini luar biasa Bapak Ibu ya. Berarti semangat semua ini ya. Jadi pakan tadi kan sudah disebutkan. Kalau saya tebar bibit itu 2 kali. Makannya kalau masih kecil ya cukup masih ngasih makan 2 kali. Bisa 3 kali.
Kalau saya 3 kali itu hanya untuk ikan yang sudah besar, yang mau panen baru 3 kali. Tapi kalau masih bibit, ikan itu tidak perlu makan banyak. Yang penting sehat kalau masih bibit, ya. Karena bibit itu perawatannya sangat sulit, Bapak. Nah, terus pakannya itu ada kriterianya sendiri. Kalau bibit ukur 5 cm Pak ya, jenengan tebar biasanya, oh belum pernah ya. Masih kecil, tanya ke pembibitnya, ini ukur berapa? 5 cm Pak. Nah, kalau 5 cm itu, kalau saya masih pakai PF 800 namanya. Itu bentuknya kecil Ibu. Kadang masyarakat yang tidak paham, bibit itu dikasih makan yang besar-besar itu ya. Pokoknya pakan ikan, itu salah. Ada sendiri pakan bibit namanya PF 500. Jangan dulu Bu, kalau bibit nanti gendut perutnya. Ya, jadi ada pakan bibit sendiri Bu. Kalau mil 1 itu sudah cek 100. Kalau pakan bibit yang di bawah cek 100 itu paling tidak PF 1000 namanya. Itu produknya Matahari Sakti. Kalau PF 99 itu produknya Pokpan. Ya. Nah, jadi nanti simpen nomor saya kalau nggak paham nanti ya gitu. Biasanya saya Terima kasih kepada Universitas Pancasila atau Probolinggo yang sudah memberikan ilmu penyuluhan tentang budidaya lele. Semoga UPM tetap jaya.